Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir di majelis ini, di forum ini. Kesempatan hari ini izinkan kami di sini depan, saya sebagai moderator ingin menyampaikan pembukaan bahwa hari ini Ibu Asri Wida Lestari dari CGP Angkatan 8 akan mempresentasikan materinya berkaitan dengan aksi nyata 1.4 yaitu budaya positif. Kepada Ibu Wida Asri Wida, silakan dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak atas penyediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul pada sore hari ini, siang menjelang sore ya, untuk saya akan penyebaran pemahaman saya mengenai program yang sedang saya lakukan di program Guru Penggerak di Angkatan 8, yaitu mengenai aksi nyata 1.4 budaya positif. Saya Asri Wida Lestari, calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Ciampea. Ya, pemahaman yang pertama mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, jadi di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Dari sini maksudnya ilusi guru mengontrol murid itu seperti kita memaksakan kehendak kita ya sebagai guru kepada muridnya, padahal paradigma seperti itu seharusnya sudah tidak ada saat ini gitu. Terus yang kedua mengenai ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita berbicara yang positif kepada anak, tapi mereka melakukannya hanya karena takut dihukum oleh kita atau karena demi mendapatkan penghargaan dari kita, itu juga masih miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai seorang guru. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, jadi ketika kita mengkritik anak atau membuat mereka merasa bersalah, itu juga termasuk miskonsepsi dari teori kontrol kita sebagai seorang guru. Lanjut Pak. Ya. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, teori kontrolnya seharusnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, kita harus tahu bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku itu sebetulnya memiliki tujuan. Tidak selalu semua perilaku buruk itu kita anggap sebagai kesalahan. Yang terusnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ada lagi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi dari kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Nah, kita harus melihat bahwa teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu, udah siang. Semangat ya, pada ngantuk nih kayaknya. Ya. Apa ya? Semangat, coba ikutin ya. Semangat.
Disiplin disiplin berasal dari kata disiplin. Nah, kita sering banget dengar ya namanya disiplin. Pasti sebagai seorang guru sering mendengar kata-kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Nah, terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia ini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang kita harapkan disiplin positif ini adalah anak-anak mempunyai motivasi dalam diri mereka sendiri untuk belajar sesuatu yang baik gitu, bukan atas paksaan dari luar. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan di sini menurut profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, nilai kebijakan universal menurut IBO PYP ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Nah, nilai-nilai universal yang ada, nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sini, yang kita harapkan ada pada putra-putri. Yang kita harapkan ada pada putra-putri kita. Ya, nilai-nilai kebajikan yang tadi kita harap ada pada putra-putri didik kita gitu ya. Nah, selain itu, selain nilai kebajikan yang kita harapkan tersebut, nah kita juga harus memahami bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, pasti sebagai manusia kita seperti itu ya. Apa yang kita lakukan pasti punya tujuan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Selanjutnya Pak. Oh iya. Oke. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa aja? Yang pertama ada bertahan hidup. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Ya Bapak Ibu ya. Kita pasti ingin kebutuhan dasar yang 5 ini terpenuhi, ya nggak sih? Yang kayak bertahan hidup, pasti kita butuh makan, butuh pakaian yang layak, butuh tempat tinggal, butuh keamanan, butuh kesehatan, ya. Lalu ada kalau kasih sayang, ya kita butuh kamu, butuh kasih sayang, ingin rasa diterima di lingkungan kita, gitu kan ya, dipedulikan. Kan kalau dicuekin kita juga nggak mau ya, pasti kebutuhan kita ingin dipedulikan, ingin berbagi, ingin kerjasama manja gitu ya, menjadi bagian dalam kelompok. Kalau dalam kelompok kita dicuekin kan kita juga pasti sakit hati gitu ya. Nah itu salah satu kebutuhan dasar kita. Ingin cuan. Nah itu berarti penguasaan Bu. Kalau ingin cuan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, penguasaan itu memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, lalu ada kebebasan. Kebebasan itu dia ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan ada bermain,
humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya kita saja sebagai guru yang butuh, tapi kita harus sadar bahwa putra-putri didik kita juga, peserta didik kita juga membutuhkan kebutuhan dasar manusia yang ada di depan ini. Gitu. Nah, dari situ kita beranjak ke motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, yang kedua ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya dilakukan, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, kadang kita termotivasi pasti untuk hal seperti itu ya. Yang kedua ada motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bukan hanya kita aja, berarti putra-putri kita juga harus memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Oke Bapak Ibu, yang selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Terus ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ya ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, kira-kira kita sebagai guru sudah di posisi kontrol yang mana? Apakah kita sebagai penghukum, apa sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau bisa jadi sebagai manajer? Nah, contohnya misal kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, pasti anak-anak diminta untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu contohnya. Itu sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, nanti kalimatnya seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan. Ya. Terus ada lagi, kalau sebagai teman. Kalau sebagai teman kayak gini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kayak gitu berarti dia posisinya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai pemantau. Kita saya ke koperasi. Nah, siapa tuh yang seperti itu? Nah, kalau sebagai manajer, nanti perilakunya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu sebagai manajer. Nah, dari contoh-contoh tersebut, Bapak Ibu di posisi kontrol yang mana kira-kira? Tergantung yang dihadapi. Yang paling baik menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang mana? Manajer. Manajer. Boleh Ibu berpendapat kenapa posisinya manajer, Mangga? Ibu Mangga kesini biar masuk kamera. Ibu Mangga, Bu. Kita foto. Bentar ya, Bu. Menurut saya kita posisi itu sebenarnya di posisi manajer, meskipun itu memang akan sulit dipraktekkan gitu, karena di sini kita akan
tidak tidak langsung menjudge anak, menghukum anak, kemudian memberi anak merasa bersalah gitu. Jadi di sini kita akan bertanya mulai dari kenapa siswa itu melakukan kesalahan, kemudian kita mengarahkan bagaimana dia menyadari kesalahannya, kemudian apa yang akan dia lakukan itu kita kembalikan lagi kepada siswa. Jadi posisi manajer menurut saya itu udah yang terbaik menurut saya. Terima kasih. Bisa kasih aplaus buat Bunia. Terima kasih Bunia. Kalau Pak Luki kenapa Pak sebagai teman? Silakan Pak Luki, mangga. Punten Bapak. Terima kasih Ibu CGP yang baik hati dan tidak sombong. Aku memilih teman karena biasanya dengan teman itu terbuka, ya teman dengan teman terbuka, sehingga dengan begitu dia akan memperbaiki dia kemudian, soalnya langsung ke hati, ya. Beda dengan ketika posisi sebagai penghukum itu, ketika kita ngomong aja udah off, artinya dia nggak mungkin gitu ya. Diharapkan kita juga dengan anak itu berteman, meskipun tentu ada sisi-sisi yang harus sebagai orang tua dan sebagainya. Begitu aja Bu, makasih Bu ya. Kita kasih aplaus buat Mr. Luki. Ya, terima kasih Bapak. Enggak, sekarang juga. Lanjutkan. Ya. Ya. Coba di sini ada contoh. Menurut Bapak Ibu nih, posisi kontrol apa? Aku itu maksudnya kita sebagai guru ya. Ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Membuat merasa bersalah, mantap. Lanjut. Satu. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Sama ya, merasa bersalah ya. Kalau tidak pernah benar melakukannya, pasti dia akan merasa bersalah juga. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang positif banget ya Pak, kalau manajer gitu masih kata-katanya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, itu Pak Dede teman. Ya. Jadi kalau teman kan gitu, ayo dong buat gua gitu kan. Kamu tidak selanjutnya kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Ya. Ya. Yang selanjutnya ada ya udah selesai tentang posisi kontrol. Di sini dari posisi kontrol kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, lalu sedikit saja agar mudah diingat. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua yang ada di kelas berarti itu harus dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat agar posisi kontrol kita yang tadi bisa kita terapkan gitu, sesuai dengan yang disepakati oleh anak-anak. Karena pembelajaran kita harus berpihak kepada murid. Seperti itu. Selanjutnya, ya. Ada lagi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Gitu. Selanjutnya, dari segitiga restitusi ini yang pertama, Bapak Ibu harus ketika anak mempunyai permasalahan, Bapak Ibu harus yang dilakukan pertama kali adalah menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi yang kita harus pahami bahwa ketika mereka berbuat salah berarti mereka sedang belajar untuk lebih baik lagi, gitu, menjadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Yang pertama, kata-katanya bisa berbuat salah itu wajar. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya ada kata-kata ibu bapak juga pernah melakukan itu. Lalu ada ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalah ini.
Lalu kamu berhak merasa begitu. Jadi untuk menstabilkan identitas kita harus membesarkan hati anak dulu agar dia mau. Yang kedua ini ada namanya validasi tindakan yang salah, agar dia mau cerita ke kita, kita bisa memvalidasi apa yang dia perbuat gitu. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi pasti dia melakukan itu dari 5 kebutuhan dasar yang tadi pasti ada yang tidak terpenuhi. Entah dia ingin penguasaan, ingin kebebasan gitu kan ya. Kan ada gitu ya. Ada karena misal jenuh belajar di kelas karena dia ingin bebas, mungkin belajarnya ingin di luar kelas gitu. Nah, di validasi tindakan yang salah bisa kita lakukan. Selanjutnya ada setelah divalidasi kita tanyakan keyakinannya apa gitu. Jadi berdasarkan prinsip dari kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, agar kenapa kita tanyakan keyakinannya, keyakinan kelas yang tadi disepakati, agar mereka merasa termotivasi secara pribadi gitu. Apa motivasi intrinsiknya muncul dari dalam diri mereka. Jadi mereka berbuat kedepannya tidak akan berbuat hal yang sama lagi. Kalau dia melakukannya memang atas kemauannya sendiri kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, agar kedepannya dia siswa kita bisa kembali ke lingkungannya dengan baik-baik saja, tidak ada merasa malu ke temannya gitu, tidak merasa minder gitu kan ketika dia mempunyai permasalahan. Ya, semoga kita bisa melaksanakan segitiga restitusi ini di sekolah, di putra-putri kita, agar untuk masa depan putri-putri kita. Kita sebagai seorang guru pasti berharap putra-putri kita menjadi manusia yang sukses ke depannya, manusia yang bermanfaat untuk lingkungannya gitu kan ya. Ya, pasti semua guru mempunyai harapan itu. Nah, semoga dengan segitiga restitusi yang akan kita terapkan, nanti kita bisa membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya, keluar dari masalahnya tanpa dia merasa minder atau tidak nyaman di lingkungan kelasnya. Seperti itu. Ya, sebagai penutup, berdasarkan standar pendidikan nasional, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ya, semoga tujuan kita sebagai seorang pendidik dapat tercapai dengan baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau sikap yang kurang baik. Terima kasih banyak atas waktunya juga, sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu yang seharusnya melaksanakan kegiatan lain. Undur diri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Bapak semua. Luar biasa Bu Wira. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan ilmunya bagi kita semua ya. Mudah-mudahan menjadi pendidik yang lebih baik. Untuk kesempatan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini bisa kembali bertatap muka. Alhamdulillah. Kelas. Ya, Alhamdulillah. dari waktu itu baru kelas 11, sekarang udah naik ke kelas 12.
Alhamdulillah. Kelasnya juga dicampur-campur ya. Saya enggak Bu, saya pribumi. Ya, ada dari asalnya dari Bapak Ramli sama Anton. Sama Keisha. Oke. Ya, apa namanya? Semoga dengan pembentukan kelas yang baru ini juga merupakan semangat baru lagi sama teman baru ya. Amin ya Allah. Jadi apalagi sekarang udah kelas 12, berarti kan pembelajarannya juga nggak lama kan. Dut, grup apaan, Dut? Ya. Dut. Mungkin ada beberapa yang waktu kelas 11-nya juga saya nggak ngajar nih ya. Ya ini kan mau baru lagi. Kagak jelas sih. Ada yang kelas 11-nya bukan saya yang mengajar matematikanya. Ya semoga dengan saya kedepannya bisa lebih baik lagi belajarnya. Amin. Ya, kalau ada kesulitan, Amin. kita komunikasikan. Nah, untuk pertemuan pertama hari ini, sebelum kita masuk ke materi matematika, saya mau menyampaikan dulu ke kalian bahwa kita harus punya yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu berarti nilai yang yang kalian yakini. Ya kan? Mungkin kalian sering dengarnya peraturan. Ya kan? Ya, peraturan kelas. Dengarnya peraturan. Nah, kalau sekarang kenapa namanya keyakinan kelas? Agar apa yang menjadi yang kita jalankan itu menjadi keyakinan dari diri kita sendiri. Jadi bukan karena paksaan orang, tapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Makanya disebutnya keyakinan kelas. Itu ya, keyakinan kelas di sini kita buatnya secara bersama. Makanya kita hari ini buat yang namanya kesepakatan kelas. Gitu. Kesepakatan kelasnya seperti apa? Nah, kita sama-sama diskusikan mau seperti apa. Gitu. Kamu inginnya seperti apa? Dalam pelajaran matematika ya, khususnya di pelajaran matematika di kelas 12 MIPA 4 ini. Tapi tentunya halnya yang positif. Jangan yang negatif ya, Raffi ya. Oh. Beli. Tapi sekarang rambutnya udah bagus. Alisnya beda sebelah. Ya, tentunya harus yang positif, jangan yang negatif kalimatnya. Ya, misalkan boleh tidur. Misalkan. Alisnya somplak. Kalau mau tidur mah di rumah aja ya. Kalau kesini kan tujuannya buat belajar. Kalau berarti menyepakati hal-hal yang positif. Misalkan apa? Botak. Misalkan saling menghargai gitu. Antara siswa dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Jadi kalian sama-sama saling menghargai. Kita sama-sama saling menghargai misalkan. Terus misal apa lagi? Contohnya tidak boleh mencontek misalkan. Waduh. Nah katanya jangan tidak boleh, misalkan harus bersikap jujur. Nah, jadi kata-katanya juga harus yang positif, jangan yang negatif. Misalkan gitu. Kamu maunya apa? Jadi nanti dari masing-masing kamu tuliskan ke sini, nanti saya bagi selembaran ini. Ya, mau kamu apa? Pokoknya nanti setiap orang di sini nanti tempel di depan. Nah kita pilih. Nanti kita buat kesepakatannya. Kita buat ke dalam poin-poin kesepakatan kelas. Gitu ya. Artinya kesepakatan ini harus dijalankan selama pembelajaran matematika. Itu ya. Ya. Enggak. Insya Allah. Saya bagiin ya. Ya. Satu ini. Ini saya kasih satu-satu. Yang Nanti lebih. simpan ke depan ya, jangan ditip ya. Jangan, satu orang satu. Asano. Emang peraturannya mau gimana? Wajib sholat 2.
Apa? Iya. Peraturan Ayo wajib satu. dua. Wajib dua tiap pagi. Saya mau bagiin ke sebelah sini. Wajib dua tiap pagi. Pas pelajaran saya. Kita tadi dianggap. Kenapa? Oh, kamu belum dapat. Mohon maaf. Hashtag Asano. Asano. Kamu aja. Oh, banyak banget. Tidak ada penghuninya. Satu. Apaan? Bukan. Iya, ini apaan sih? Isinya apaan? Ya terserah kamu, Ton. Kok kayak bisa semuanya, bisa apa aja apa cuma satu? Bisa apa aja nulisnya apa cuma satu aja? Ya bebas lah, boleh. Oh, 10. Hashtag Asano 10. Ayo ditulis, kalau sudah tempel di depan. Waduh. Aduh kayak ujian. Kayak ujian beli fokus. Gimana rasanya? Boleh ditempel di depan yang sudah. Apaan jihad? Yang sudah boleh ditempel di depan. Oh ya gas. Selalu jikir setiap pagi. Ayo, tempel di depan ya. Tempelnya di sebelah kanan saya ya, di sini ya. Nah, Yang rapi ya, tempel. jangan remas. Ayo maju. Ayo maju. Sumpah gua kagak tahu. Ditempel ke sebelah sini. Awas jatuh. Apaan ini, Tok? Iya boleh tidur ya, kok. Tempel enggak? Kalau ngantuk boleh tidur gitu. Apa? Yang positif, jangan yang negatif. Tuh, yang positif. Yang positif. Pas pelajaran saya ya, kesepakatannya bukan di hidup kamu. Oh. Pelajaran saya, pelajaran matematika. Ketika pelajaran matematika, Anton maunya fokus, gak mau ada yang ganggu. Bikin banget sendiri. Weh, apaan tuh? Itu apaan? Ayo, kita Aku juga nggak tahu. Nanya ke gua. Weh, apaan? banyak-banyak amat. Weh, apaan ini? Setelah ini saya akan pisahkan sesuai kategorinya, akan pasti ada yang sama. Ya. Boleh. Saling membantu satu sama lain selama pembelajaran. Contoh mengerjakan soal-soal. Boleh melihat jawaban teman. Jangan menunjuk sesuai tanggal, bulan atau tahun. Pasti terlalu baik. Tidak ada jam ya. Weh, apaan kok? Tidak berpikir. Weh, apaan ini? Sini. Jangan menunjuk nama sesuai tanggal. Oh, Boleh ini saat pelajaran. itu tahu apaan tuh? Saling membantu jika ada yang tidak mengerti, saling membantu sama. Kerjasama dan tidak saling mengandalkan sama kayak saling membantu. Tidak boleh tidur. Boleh minum saat pelajaran berlangsung. Lagi apaan ya? Boleh Lagi apaan? mandi. Nah sama kita kategorikan yang sama. Jangan atau tidak boleh menunjuk ke depan. Masih belum ada hari. Belum ada jam. Boleh membantu teman yang
rada-rada. Tiap ada jelasnya orang diskusi. Rada oleng, asado. Boleh berdiskusi. Tidak makan di kelas. Asado. Boleh makan apa nggak boleh nih? Boleh. Tidak ada yang mau ngobrol saat guru menjelaskan. Buset. Wih, berisik lu. Boleh makan dan minum. Tetap mendapatkan nilai walaupun harus kerjain namun nilai yang berbeda. Masuk kelas dengan tepat waktu. Boleh makan dan minum. Kategorikan ya. Boleh minum minuman apapun. Mau minuman apa? Boleh membuka kalkulator. Ya salah lo ada dulu yang masuk. Mau ngapain pakai kalkulator? Tidak boleh memainkan HP saat jam pelajaran. Ini nulisnya kebalik lagi. Gak bisa ditempel aku. Saya bawain. Apa ini double? Double type. Oh, boleh bawa spiritus sebenarnya. Boleh minum minuman apa saja. Minum kopi maksudnya biar gak ngantuk. Bener bu, kopi. Biar semangat belajar. Mengerjakan tugas sesuai dengan waktu. Boleh rebahan. Ya, ini nih rebahan. Membuat kelompok sendiri. Ada yang pengen buat kelompok sendiri nih. Waduh, kapitalis. Dilarang berbicara saat sedang menjelaskan materi kecuali bertanya. Waduh, rapli itu. Kalau boleh tega banget itu kan. Gak tahu bu, gak tahu. Oke, coba. Apresiasi. Siapa itu yang nyimpan? Jauh banget. Tega. Udah tahu ikut tinggi. Boleh makan minum mana ya tadi ada boleh makan minum ini. Kalian mau makan sama minum apa sih? Ini banyak kamar. Gak tahu asado. Tadi gue masuknya di sini. Selalu beristighfar. Nanti kan. Boleh minum. Yang tidur ditonton. Maksudnya apa ya? Apa ini boleh tidur kalau lapar boleh tak? Ini negatif. Boleh tidur, tapi bismillah atasnya. Mengaji sebelum belajar. Masya Allah. Brother. Asado. Boleh makan dan minum dan boleh nyontek. Majri. Hashtagnya dibaca tuh hashtagnya. Hashtag asado. Hashtag asado. Diperbolehkan makan minum bukan pengen pada makan. Awas kalau nggak boleh ibu makan ya. Boleh makanan ringan. Boleh tidur tapi melek. Gimana tidur tapi melek? Kalau nggak ada ini nggak izinnya nulis. Coba itu ya. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32. Iya, 2 orang teman. Oh, 2 orang. Berarti tadi lebih ya. Yuk kita buat kesepakatannya yuk. Asado. Boleh tidur tapi melek bu. Boleh tidur tapi melek gimana ya? Baru kali ini tidur tapi melek. Asado. Anton, kameranya tolong di Tengahin. mana? Mana sini bu? Ke Ah, ibu. udah. Nah, oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Beda. Oke, poinnya kita masukin sini ya. Oke. Oke. Teks.
Tinggal kasih ini yang belum buat kesepakatan. Sini. Dari poin pertama. Poin pertama kita tadi apa? Apa? Saling membantu satu sama lain selama pembelajaran matematika. Saling membantu, kerja sama dan tidak saling mengandalkan sama aja saling membantu ya. Ya. Setiap ada tugas boleh berdiskusi juga saling membantu, berarti poin pertama saling Membantu. dalam hal yang Positif. Baru bantunya ngecek lagi. Saling membantu. Rampli. Yang kedua, jangan atau tidak boleh menunjuk sesuai tanggal. Tidak boleh menunjuk sesuai tanggal. Maksudnya pas pelajaran saya ya, tidak menunjuk sesuai tanggal, hari, jam, dan bulan. Di situ nggak ada jam. Bulan dulu ya, bulan dan hari. Bulan, jam, tahun, Tanggal, hari. menit, detik. Nggak ada hari, emang ada hari tadi. Tanggal, bulan, tahun. Tahunnya belum. Nah, oke. Lanjut. Poin ke-3. Boleh izin ke kamar mandi saat jam pelajaran. Boleh izin ke kamar mandi. Boleh lah, masa nggak boleh ya? Nanti kamu kaget lagi. Boleh izin. Oh, nantinya bahaya kan? Bapak gua kan yang dibawa terus. Tapi izin ke kamar mandinya nggak boleh sering-sering. Tanda tanya nanti. Waduh. Penyakitan nanti. Tidak boleh tidur ketika sedang pembelajaran. Tadi ada tidak boleh tidur di mana ya? Tidak boleh tidur. Kasar banget mulut. Nih, mana ya tadi? Boleh rebahan ini. Tidak boleh tidur. Boleh tidur kalau lapar. Kumaha sih? Boleh. Ada hashtag Asado gak Bu? Berarti kalau ada berarti di barisan belakang. Astagfirullahaladzim. Jadi tidak boleh tidur lah, masa boleh? Astagfirullahaladzim. Tidur gimana caranya ya? Ya benar ya? Atau jangan ada kata tidak ya? Boleh tidur berarti. Positifnya. Udah nggak apa-apa lah, bisa aja dulu. Tidak boleh tidur. Nanti kita pikirin. Dilarang. Tidak boleh tidur sama aja kayak bentar, kita lihat lagi ke sini. Nanti kita ini lagi ini. Boleh makanan ringan, boleh minuman apa aja. Buset minuman apa? Kerating deng. Boleh minum asal jangan makan, boleh minum benar, boleh minum asal jangan makan, boleh. Tapi banyaknya boleh makan dan minum. Kita ambil kesepakatan banyaknya ya. Boleh makan dan minum yang ringan. Jangan yang berat-berat lah, nanti kami minta yang puasa kasihan. Kalau ada yang puasa. Tidak boleh mengobrol saat menjelaskan dalam berbicara. Nah itu namanya saling Menghargai. Sepertinya tidak boleh tidur masuk ke saling menghargai, ya enggak? Kalau dia menghargai pasti dia nggak akan tidur. Tidak menunjuk sesuai tanggal juga sama aja saling menghargai ya. Biar positif kata-katanya. Tidak boleh main HP saat di sekolah. Mana ini? Tidak. Sekolah. Buset. Oke, yang ini walaupun telat kerja. Kalau yang ini walaupun telat kerjain tugas, pengen dikasih nilai berapa aja katanya. Kalau yang ini mengerjakan tugas yang kamu sesuai waktu yang ditentukan. Ayo kesepakatan ya, mau diambil nggak poin ini? Atau ya mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan itu udah ya lebih baik ya. Ya, atau enggak selalu mengerjakan tugas gitu aja ya. Kan jadi dua-duanya ya. Berarti kan kalau yang deadline-nya telat tetap dikasih nilai sesuai. Yang bawah harus namanya tadi? Harus sesuai waktu yang ditentukan juga masuk. Ya kan? Tetap mengerjakan tugas kan? Ya. Jadi selalu mengerjakan tugas lainnya. Poin selanjutnya, masuk kelas dengan tepat waktu.
tidak saling mengandalkan, bekerja sama. Nah, bekerja sama maksudnya ke saling membantu. Tidak saling mengandalkan juga sama. Masuk kelas dengan tepat waktu. Disiplin lah. Disiplin. Ya, benar disiplin ya. Ya, disiplin dong. Lanjut. Tidak memainkan HP saat jam pelajaran. Sama ya, disiplin, gak boleh main HP. Membuat kecuali bukan gak boleh main HP, nanti ada tugas yang searching boleh. Tapi kalau main HP yang negatif gak boleh ya. Parah dicepuin. Membuat kelompok sendiri. Selalu beristighfar ketika pelajaran matematika wajib. Masya Allah. Mengaji sebelum, tapi yang salah mengaji sebelum gitu. Kadang mau sebelum kita belajar Tadarus baca Al-Baqarah sampai selesai. Minimal hakam 2 kali. Satu surat pendek aja ya. Mengaji Ya. satu surat Pendek. Anaba. sebelum KBM MTK. Yasin juga boleh. KBM Yasin 1 ayat. udah ya. Kalau yang membuat kelompok sendiri Enggak, pilihin. Gak bisa dia ya, nanti kita lihat Kelas. sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing ya. Kalau yang ini selalu beristighfar, ya udah itu kan emang harus istighfar kita ya setiap waktu. Karena kita kan manusia ya, tidak mungkin sempurna, pasti banyak dosa ya nggak? Oke, jadi kesepakatan kelas kita sudah jadi. Asyhadu. Wow, Oh iya, sampai dibacain. Oke, hashtag Bu. Hashtag apa? Asyhadu. Boleh berdiri. Ini Rifki. Bacain Ki, berdiri Ki. Ayo lanjut. Sini, Bu. Ya tempat aja. Nanti aja. Kesepakatan Rekam dong, kita rekam. Orang pelajar mirip nanti. Ya. Silent please. Woi, Hormat. saling menghargai ingat. Kesepakatan. Gak usah grogi gitu kali. Kelas 12 di pelajaran matematika wajib. Yang pertama itu saling membantu, yang kedua boleh izin ke kamar mandi, yang ketiga boleh makan dan minum yang ringan, dan yang keempat saling menghargai, yang kelima selalu mengerjakan tugas, yang keenam disiplin, dan yang terakhir mengaji satu surat pendek sebelum KBM MTK. Ya, terima kasih Rifki. Ya. Sepakat ya? Sepakat Rafli? Ya, oke. Kesepakatan kelas yang ada di depan akan kita selalu terapkan ketika pembelajaran matematika wajib 6 bulan ke depan. Karena matematika kan cuma 6 bulan. 6 bulan ke depan. Ya, semangat ya. Oke, mungkin itu kesepakatan kelas yang kita buat hari ini. Rek, tadi ibu dengar katanya kamu bertengkar ya? Ya Bu, aku kesal jadinya aku berantem sama Selin. Kita cekcok dengan nada yang cukup tinggi Bu. Kenapa kesal? Iya Bu, abis kesel soalnya teman-teman ngiranya aku main gak ikut kerja kelompok. Padahal aku gak dibolehin sama mama, tapi Sherlinnya nuduh terus. Oh begitu, kalau gitu wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Mungkin jika ibu di posisi kamu, ibu akan melakukan hal yang sama. Iya Bu.
Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Sherlyn? Aku cekcok Bu, adu argumen sama Sherlyn. Tanpa sadar saya mengeluarkan nada yang cukup tinggi Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya dong. Iya Bu, saya tidak suka kalau Sherlyn nuduh-nuduh terus. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena kamu tidak rela hal yang tidak kamu lakukan tapi malah dituduh seperti itu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu, misalkan berkelahi. Iya Bu. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai kamu adu argumen seperti itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya betul, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Ya, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau terjadi permasalahan seperti ini lagi, saya akan bercerita kepada wali kelas agar dapat menyampaikan kepada teman-teman saya alasan saya tidak hadir kerja kelompok. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Re. Tetap semangat ya. Sekarang masuk ke dalam kelas. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kalian dari kelas 1 dari kelas 2, saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Ibu Guru. Karena itu, saya jadi dapat lebih bisa menahan amarah saya dan dapat menjadi orang yang sabar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik, Ibu dapat laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat. Iya Bu, Sudah berapa kali kira-kira kamu datang terlambat? sudah lebih dari 3 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik, Nay, berbuat kesalahan itu suatu hal yang sangat manusiawi, yang sangat wajar dilakukan oleh setiap manusia. Pasti setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaiki kesalahan tersebut menjadi lebih baik. Setuju? Setuju Bu. Baik, kita coba cari solusi bersama ya. Iya Bu. Kamu sering datang terlambat pasti punya alasan dong. Iya Bu, soalnya saya tidur kemalaman Bu karena main HP terus. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu Bu. Kamu tahu kalau terlambat datang ke sekolah, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Tidak menghargai waktu Bu. Menurut kamu menghargai waktu itu penting tidak? Penting Bu, karena dengan menghargai waktu dan masuk sekolah tepat waktu, saya tidak akan rugi tertinggal pelajaran. Nah betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal karena sering terlambat. Saya mohon maaf karena sering terlambat. Iya Nay, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan akan datang lebih cepat ke sekolah. Ya Nay, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan masuk ke kelas. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.